Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gustiawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Perkenalkan, nama saya gimana? Gustiawan, Teknik Elektro dari STTI Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sumber energi samudra. Energi baru terbarukan adalah energi yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Contohnya seperti energi matahari, panas bumi, tenaga angin, dan masih banyak lagi. Energi terbarukan juga dikenal dengan istilah renewable energy yang digunakan sebagai energi alternatif untuk pengganti bahan bakar fosil yang mau habis. Saat bahan bakar hampir 84,3% sumber energi yang kita konsumsi berasal dari bahan bakar fosil yang suatu saat akan habis. Menurut Statistical Review of World Energy yang diterbitkan British Petroleum, batu bara yang tersisa hanya cukup sampai 115 tahun mendatang. Sedangkan untuk minyak bumi dan gas tinggal tersisa sekitar 50 tahun saja. Saat itu mungkin saja kita tidak ada lagi di dunia ini. Namun kita malah meninggalkan masalah bagi anak dan cucu kita. Ibarat kata peribahasa, kita yang makan nangka namun mereka yang kena getahnya. Riset dan pengembangan energi terbarukan tentu tidak seperti membangun candi Prambanan yang rampung dalam semalam. Saat ini kita seperti sedang berjibaku dengan bom waktu yang timernya terus-menerus mundur. Jika bahan bakar fosil keburu habis sebelum energi terbarukan rampung, bisa terjadi krisis energi dahsyat yang akan merambat ke berbagai sektor lainnya. Sebagai tambahan, energi fosil juga ternyata menghasilkan emisi karbon yang lebih tinggi. Tingginya jumlah karbon di atmosfer akan meningkatkan suhu global serta menimbulkan kerusakan nyata bagi ekosistem dan biosfer. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan 5 sumber energi terbarukan. 1. Energi surya, 2. Energi angin, 3. Energi air, 4. Energi panas bumi atau geotermal, dan kelima energi biomasa. Yang pertama yang pertama energi surya. Udah saya perjelas ininya dulu ya, tulisannya. Nah, nah, energi surya. Energi surya bisa dikonversi menjadi energi listrik dengan menggunakan 1. Panel surya atau solar panel. Yang kedua, tenaga surya terkonsentrasi atau konsentrasi solar power CSP. Panel surya merupakan sebuah alat yang berfungsi mengubah energi surya menjadi energi listrik dengan memanfaatkan efek fotovoltaik. Secara penampilan, panel surya berupa lembaran-lembaran kontak dengan permukaan yang mengkilap serta bisa dipasang pada atap gedung maupun bangunan. Panel surya tersusun atas kumpulan sel fotovoltaik yang di dalamnya terdapat semikonduktor silikon. Semikonduktor tipe N bermuatan negatif seperti fosfor dan semikonduktor bertipe P bermuatan positif seperti boron. Secara singkat, prinsip kerja panel surya adalah memanfaatkan foton dari cahaya matahari untuk menciptakan aliran elektron yang bergerak dari semikonduktor tipe N menuju semikonduktor tipe P. Aliran elektron tersebut kemudian diubah menjadi arus listrik yang bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan elektronik. Sampai saat ini, teknologi panel surya masih tergolong mahal biayanya. Instalasi panel surya pada atap berukuran 5 kali 5 meter bisa mencapai 23 juta rupiah dengan daya sebesar 1300 watt. Dan tagihan listrik bulanan rata-rata per panel surya sebesar 200 ribu rupiah. Karena asal tersebut, penggunaan panel surya masih terbatas pada pabrik
gedung perkantoran, dan rumah mewah. Meskipun biaya instalasinya mahal, namun panel surya bisa menghemat biaya penggunaan listrik jika dikalkulasi dalam jangka panjang. Selain itu, emisi karbon yang dihasilkan konon lebih rendah dibandingkan listrik dari PLN. Kelebihan dan kekurangan energi surya. Kelebihan energi surya yaitu energi surya dapat dimanfaatkan pada berbagai skala, termasuk pada bangunan yang tidak begitu besar seperti rumah. Umumnya panel surya dapat dipasang pada atap bangunan sehingga membutuhkan lahan tambahan. Selanjutnya, biaya perawatan panel surya relatif rendah. Beberapa produsen panel surya bahkan memberikan garansi selama 20-25 tahun. Selanjutnya, ketika break even point tercapai, penggunaan bisa memanfaatkan energi listrik secara gratis. Sedangkan kekurangan energi surya, biaya awal untuk instalasi panel surya masih terbilang mahal. Yang kedua, sangat tergantung dengan kondisi alam dan cuaca. Cuaca berawan maupun hujan dapat berdampak terhadap energi yang dikumpulkan. Selanjutnya, untuk bisa digunakan pada malam hari, energi yang dihasilkan di siang hari harus disimpan dalam baterai. Namun, biaya penyimpanan energi surya masih terbilang mahal. Nextnya ini yang kedua adalah energi angin. Energi angin merupakan energi yang sangat fleksibel. Lain halnya dengan energi air, memanfaatkan energi angin dapat dilakukan di mana-mana, baik itu di daerah dataran tinggi maupun di daerah landai. Bahkan dapat diterapkan di laut. Semua energi yang dapat diperbarui dan bahkan energi yang bahan bakar fosil kecuali energi pasang surut dan panas bumi berasal dari matahari. Matahari meradiasi 1,74 kali 1,1014 kW per jam energi ke bumi setiap jam. Dengan kata lain, bumi menerima 1,74 kali 1017 watt, daya sekitar 1-2% dari energi tersebut diubah menjadi energi angin. Jadi, energi angin berjumlah 50-100 kali lebih banyak dari energi-energi yang diubah menjadi biomasa oleh seluruh tumbuhan yang ada di permukaan bumi. Sebagaimana diketahui, pada dasarnya angin terjadi karena perbedaan antara udara panas dan udara dingin di daerah sekitar khatulistiwa yang panas, yaitu pada busur 0 derajat, udara menjadi panas, mengembang, dan menjadi ringan, naik ke atas dan bergerak ke daerah yang lebih dingin, misalnya daerah kutub. Sebaliknya di daerah kutub yang dingin, udara menjadi dingin dan turun ke bawah. Dengan demikian, terjadi suatu perputaran udara berupa perpindahan udara dari kutub utara melalui lapisan udara yang lebih tinggi. Udara yang bergerak ilmiah yang merupakan energi yang dapat diperbarui, yang dapat digunakan untuk memutar turbin dan dapat menghasilkan listrik. Adapun prinsip kerja dari pemanfaatan energi angin ini adalah mengubah energi dari angin menjadi energi putar pada kincir angin. Kincir angin berputar berlawanan arah dengan kipas angin. Kincir angin berputar menghasilkan listrik, kipas angin berputar memerlukan listrik. Angin digunakan untuk memutar turbin, kemudian turbin angin sekaligus memutarkan rotor pada generator yang akhirnya akan menghasilkan listrik. Itu tadi penjelasan energi angin, dan berikutnya kelebihan dan kekurangan energi angin. Kelebihan energi angin: satu, proses utama hampir tidak menghasilkan emisi karbon sehingga lebih ramah lingkungan. Kedua, kincir angin dapat dibangun di area lahan yang tidak begitu luas. Sedangkan kekurangan energi angin sangat bergantung terhadap keberadaan angin. Angin berbentuk akibat pengaruh alam dan cuaca sehingga tidak setiap saat ada. Yang kedua, dalam keadaan berputar, kincir angin dapat mengancam keselamatan burung yang tinggal ataupun kebetulan terbang di area sekitar kincir angin. Selanjutnya, energi air. Prinsip pemanfaatan energi air sebenarnya mirip-mirip seperti energi angin, yaitu memanfaatkan energi kinetik pergerakan fluida
dan mengubahnya menjadi energi mekanik dan menghasilkan listrik dengan bantuan turbin dan generator. Adapun yang membedakan keduanya hanya jenis fluida saja. Yang satu menggunakan pergerakan air, sedangkan yang satunya lagi menggerakkan udara atau angin. Agar mampu menghasilkan energi dalam jumlah yang banyak, bendungan dan pembangkit listrik tenaga air biasanya dipasang pada aliran sungai yang cukup deras dengan ketinggian tertentu. Air yang mengalir pada lokasi air yang mengalir pada lokasi yang tinggi akan memiliki energi potensial yang tinggi juga. Ketika medan alirnya membawa air mengalir ke tempat yang lebih rendah, energi potensial yang jumlahnya besar tersebut akan terkonversi menjadi energi kinetik. Selain dihasilkan dari pergerakan air dan dari lokasi tinggi ke rendah, energi air juga bisa berasal dari ombak laut. Berbeda dengan aliran air di daratan, ombak laut tercipta akibat hembusan angin yang kencang serta pengaruh gravitasi bumi. Indonesia sendiri sangat berpotensi mengembangkan sektor energi air. Mengingat kita memiliki aliran air deras yang melimpah serta laut yang begitu luas, sampai tahun 2020 kapasitas PLTA di Indonesia telah mencapai angka fantastis, yaitu sebesar 6.210 MW. Meskipun terdengar sangat besar, fakta-fakta angka tersebut baru menyumbang sekitar 3% dari total energi listrik yang kita konsumsi. Kecilnya persentase tersebut menunjukkan masih ada banyak ruang untuk melakukan eksplorasi dan pengembangan. Berikut tadi penjelasan energi air. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan energi air. Kelebihan energi air: satu, proses utama hampir tidak menghasilkan emisi karbon seperti kayak yang energi-energi yang lain sebelumnya. Kedua, danau buatan, bendungan dan waduk untuk membangkitkan listrik tenaga air dapat menarik wisata sehingga berdampak positif terhadap ekonomi sekitar. Itu sudah jelas. Produktivitas listrik yang dihasilkan dapat diatur dengan cara mengatur debit air. Pembangkit listrik bisa memaksimalkan produksi energi listrik ketika pemerintah naik, sekaligus menurunkan jika pemerintah turun. Kekurangan energi air ini, energi air sangat tergantung terhadap kesediaan air, khususnya pada musim kemarau maupun musim kering panjang, apalagi di tengah krisis iklim seperti sekarang. Kedua, bendungan dibangun pada ketinggian memiliki resiko terhadap area sekitar. Konstruksi bendungan memang dibangun dengan sangat kuat, namun hal tersebut hanya memperkecil, bukan menghilangkan resiko jebolnya tanggul. Ketiga, pembangunan bendungan dan danau buatan di tengah aliran air dapat memutus pergerakan ikan dari hulu ke hilir sehingga berdampak terhadap rantai makanan di sepanjang aliran air. Selanjutnya, yang keempat, energi panas bumi atau geotermal. Kata geotermal berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo bumi dan termal panas. Sesuai namanya, energi geotermal adalah energi panas yang bersumber dari perut bumi. Energi panas bumi tergolong energi terbarukan sebab inti bumi secara kontinu terus menghasilkan panas. Selanjutnya, bawang merah yang diiris. Bumi tersusun dari 4 lapis. 1. Kerak bumi, yaitu lapisan terluar dari bumi yang tersusun atas batuan padat. Pada bagian inilah kita mengidap, mengampar, serta samudra menggenang. Kerak bumi diperkirakan memiliki ketebalan 15-35 mil di bawah benua dan 3-5 mil di bawah laut. Yang kedua, mantel bumi. Lapisan kedua terluar yang berada di tepat di bawah kerak bumi. Mantel tersusun atas percampuran magma dan batu silikat yang sangat tebal, mencapai 1.800 mil dan mencakup 84% volume bumi. Lapisan mantel menyerap panas yang dihasilkan dari inti bumi.
Mantel bagian atas bersuhu 1000 derajat Celcius, sedangkan bagian terdalamnya mencapai 7300 derajat Celcius. Ketiga, inti bumi bagian luar, yaitu lapisan ketiga terluar yang berada tepat di bawah kerak bumi. Lapisan ini sepenuhnya tersusun atas magma bersuhu 4500 sampai 5500 derajat Celcius, yaitu bantuan besi dan nikel yang sudah mencair sepenuhnya. Pada titik terpanasnya, suhu inti bumi bagian luar bisa mencapai 6000 derajat Celcius atau setara dengan suhu permukaan matahari. Yang terakhir, inti bumi bagian dalam, yaitu lapisan terdalam dari bumi. Lapisan ini tersusun atas bola besi raksasa berdiameter 2440 km. Meskipun suhunya sangat tinggi mencapai 5200 Celcius dan suhunya melewati titik leleh besi inti bumi, tetap berwujud pada karena tekanan ekstrim mencapai 3,6 juta atom yang mencegah besi meleleh. Sebagai perbandingan, kita hanya menerima tekanan sebesar 9,46 atom jika diinjak seekor gajah dewasa. Keempat lapisan bumi tersebut memiliki kontribusinya masing-masing terhadap penyediaan energi geometral bagian inti bumi, berperan untuk menghasilkan energi panas dalam jumlah yang sangat masif. Metal dan kerak bumi hanya mencerap energi panas tersebut dalam jumlah yang sangat sedikit sehingga dapat dimanfaatkan aman oleh manusia. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan energi panas bumi. Kelebihan energi panas bumi: proses utama hampir tidak menghasilkan emisi karbon, lebih ramah lingkungan. Kedua, tidak seperti energi surya dan energi angin yang sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, energi panas bumi bisa dipanen sepanjang tahun dan relatif tidak dipengaruhi faktor alam. Sistem pemompaan kalor pada pembangkit listrik geotermal mengonsumsi listrik sekitar 25% sampai 50% lebih rendah dibandingkan sistem yang digunakan penghasil energi lainnya. Masa pakainya pun lebih lama, mencapai 25 sampai 50 tahun untuk pipa dan 20 tahun untuk pompa kalor. Kekurangan energi panas bumi: walaupun proses utamanya menghasilkan energi emisi karbon, namun penggalian reservoir geotermal akan melepaskan gas rumah kaca yang tadinya tersimpan dalam perut bumi, namun jumlahnya relatif sedikit dibandingkan pembakaran energi fosil. Teknologi saat ini bisa memanen energi geotermal pada kerak bumi. Sebagaimana kita tahu, kerak bumi tidak menghasilkan energi panas, melainkan hanya menyerap dari lapisan bawah, sehingga ada kemungkinan suatu saat akan mengalami penurunan produktivitas. Yang terakhir, yang kelima adalah energi biomasa. Energi biomasa adalah energi yang bersumber dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Istilah biomasa lebih umum merujuk pada bahan bakar terbarukan dan bukan energi fosil. Meskipun keduanya sama, berasal dari makhluk hidup, tidak perlu yang rumit-rumit. Manusia sudah mengenal energi biomasa sejak ribuan tahun yang lalu. Ketika memanfaatkan kayu dan ranting untuk menyalakan api, sumber biomasa yang paling banyak dimanfaatkan antara lain tumbuhan, kayu, limbah. Di Indonesia sendiri, energi biomasa banyak diperoleh dari minyak sawit yang kemudian diolah menjadi biodiesel untuk mencampuri solar. Energi biomasa dapat dimanfaatkan melalui dua cara, yaitu cara langsung seperti pembakaran untuk menghasilkan energi panas, serta konversi menjadi energi listrik. Cara tidak langsung dibuat menjadi biofuel, biodiesel, biotermal, biogas. Berbeda dengan energi terbarukan lain yang umumnya mengandalkan energi kinetik dan panas, energi dari biomasa justru tersimpan dalam bentuk energi kimia dan senyawa karbon organik penyusun biomasa. Pembakaran sempurna yang mengoksidasi senyawa organik menjadi karbon dioksida, uap air, dan gas oksida lainnya serta menghasilkan energi panas. Kelebihan dan kekurangan energi biomasa. Kelebihan energi biomasa: satu, sumber energi biomasa akan selalu
ada selama manusia mau menanam dan membudidayakannya. Yang kedua, studi menunjukkan bahwa biofuel seperti biodiesel maupun menghasilkan emisi karbon yang lebih sedikit dibandingkan bahan bakar fosil. Energi biomasa yang berasal dari limbah bisa mendukung konsep ekonomi donat dengan cara meningkatkan nilai tambah dari limbah yang notabene tidak berharga serta mendukung pertumbuhan ekonomi sirkular. Kekurangannya, selayaknya energi fosil, pemanfaatan energi biasa juga melepas karbon dioksida ke atmosfer dan dapat mengakibatkan pemanasan global. Melonjaknya permintaan energi biomasa membuat para produsen berupaya meningkatkan produksi dengan cara menambah lahan perkebunan sehingga berisiko menimbulkan deforestasi serta alih fungsi hutan maupun gambut. Sekian presentasi saya sekian, terima kasih. Nah, menurut saudara Aji, jadi gimana pendapat tentang 5 sumber energi terbarukan tersebut? Ya mungkin bisa salah satu lah. Oh iya. Kalau menurut saya untuk semua energi terbarukan itu emang sangat cocok kita kembangkan. Iya. Karena mengingat energi fosil yang semakin menipis dan lambat laun pasti akan habis. Iya. Di sini saya akan berpendapat untuk salah satu energi terbarukan yang udah ada di presentasi Mas Agus, yaitu tentang energi angin ya, yang potensinya masih bisa dikembangkan lagi di Indonesia. Iya. Terutama di daerah-daerah pesisir pantai kita bisa mengaplikasikannya karena di pesisir pantai terdapat sumber angin dan mudah dapat dijangkau untuk Oke. Jadi kita bisa memanfaatkan pantai dan membuat sumber listrik menggunakan angin berupa kincir angin. Iya, betul. Yang udah banyak terdapat di Indonesia. Oke. Jadi kesimpulan dari saya, 5 energi terbarukan yang saya presentasikan ini itu tadi kan udah ada plus minusnya itu. Yang terutama untuk kekurangannya ya pasti dari segi keuangan lah, segi untuk pembangunan suatu energi, suatu pembangkit tersebut. Namun lambat waktu pasti semua itu akan terlaksana. Hal yang tidak mungkin untuk membangun energi yang terbarukan, apalagi energi ini dapat terus-menerus dapat dihasilkan kalau SDA-nya mau untuk bekerja atau untuk bisa untuk mengembangkan energi tersebut. Ya, itulah kesimpulan dari saya. Terima kasih atas Mas Haji atas bisa ikut berpartisipasi untuk presentasi saya. Siap, sama-sama. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.